sampai seperti itu. Intinya dalam gerakan kita, apalagi di masa sekarang, jangan sampai kita mudah terpancing, terbawa bahasanya sumbu pendek. Sumbu pendek. Katanya kalau mau tahu kadar seseorang, aghdibhu, pancing emosinya. Orang kalau dia terpancing, nah ini mah gampang udah di kantong kita. Nah, tapi orang yang berakal nggak mudah terpancing, nggak mudah terprovokasi. Saya terpancing sama kamu, saya punya guru, saya nggak ngikutin pancingannya kamu. Saya punya guru, saya punya syekh, saya punya pembimbing. Mau berbuat apapun, saya minta izin kepada guru saya. Orang kalau punya guru, berjalan sesuai pendapat guru, salahnya aja bagus. Salahnya bagus. Loh, kok salahnya bagus? Kalau dia salah, gurunya nggak bakal tinggal diam, pasti akan nuntun dia balikin ke jalan. Tapi orang kalau nggak punya guru, benernya aja salah. Orang kalau nggak punya guru, benernya aja salah. Kenapa? Sebab dibumbui. Yang pembisiknya bukan guru. Ada pembisiknya setan, ada pembisiknya nafsu, ada pembisiknya kepentingan. Bukan satu kepentingan, sekian banyak kepentingan. Kepentingan kelompok ini, kepentingan ormas ini, kepentingan partai ini, kepentingan calon ini. Banyak yang berbisik. Bisikan-bisikan ini diblok dari dirinya. Bisikan gurunya yang menyambung dengan bisikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibilang, kata Habib Alil Habsyi, man mata walam yalqa arifan billah kharaja min dunya wa huwa mulawwath. Yang mati belum ketemu kaum arifin billah, keluar dari dunia dalam keadaan bernoda. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan kita, Allah Ta'ala padukan kita bersama aulia wa salihin. Oh, dulu di Pontianak, Masya Allah, para aulia wa salihin, Masya Allah, banyak. Insya Allah Allah Ta'ala hidupkan lagi jejak mereka di antara kita. Alhamdulillah. Dan senantiasa kalau orang nanya, kita mau merujuknya kemana? Mau baliknya kemana? Siapa yang mau kita tanyakan? Siapa yang mau kita berkiblat di zaman sekarang ini? Maka sekelam apapun zaman, tetap di situ pasti ada individu-individu tertentu yang wajahnya kalau kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka menjadi rujukan dan kiblat kita, baik yang tersembunyi ataupun yang memang ditunjukkan oleh Allah sengaja untuk menjadi hidayat dan lentera bagi alam semesta ini. Subhanallah. Alhamdulillah Allah Ta'ala anugerahkan kita hidup kenal kepada Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kenal kepada guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri yang telah wafat, Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur, Syekhina Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, begitu Syekhina Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Masya Allah, Syekhina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggaf, Syekhuna fulan. Alhamdulillah yang kita bersanad kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalannya mereka. Alhamdulillah. Dan kita bisa khidmat mengemban dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musahibul bait diberikan keberkahan, para asatidzah, para guru-guru yang hadir tengah-tengah kita diberikan keberkahan, dan dijadikan kita semua penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kita berjalan di jalan yang diridhai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ridhanya Nabi penting. Kita kiblat kita kemana? Kalau ditanya kiblatnya kita kemana? Kiblat ke Ka'bah. Dulu kiblat kita bukan ke Ka'bah. Dulu kiblat kita ke Baitul Maqdis. Tapi sebenarnya kiblat kita kemana? Kiblatnya kita ridhonya Nabi. Loh, kok bisa dalilnya di dalam Al-Quran? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan engkau ke kiblat Ka'bah. Enggak, kami akan arahkan engkau ke kiblat yang engkau ridha. Jadi ridhonya Nabi, nah itu kiblatnya kita. Kebetulan ridhonya Nabi ke Ka'bah. Nabi sukanya ke Ka'bah, itu kiblatnya kita. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Mana kiblatnya kita? Tardaha. Nah, itu dia. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Masya Allah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita ridha Allah, ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai bilang, laitaka hulwun wal hayatu mariratun, laitaka tarba wal anamu ghidabu. Andaikan yang penting kamu manis, hubunganku dengan kau manis. Mau hidup pahit masa bodoh. Yang penting kamu ridha, yang lain murka masa bodoh. Sedunia murka, biarin. Rasul ridha, ya sudah, gampang, ringan semuanya. Kata gulil haq, ucapan yang hak, bukan yang hok. Walau kana murra, walaupun itu pahit. Cacian hak atau batil? Batil. Kata-kata kotor, caci maki, batil, batil. Provokasi, batil. Namimah perangai anak zina, bukan perangai Nabi Muhammad. Apalagi perangai dai Allah, bukan. Namimah batil. Kebohongan batil. Loh, tapi walaupun pahit. Pahit buat siapa? Pahit buat tukang maksiat. Pahit buat siapa namanya? Buat pejabat yang saya maki. Bukan. Ucapan yang hak, walaupun itu pahit buat diri kamu. Walaupun resikonya kamu dimaki orang, diputusin orang, diboikot orang, dibully oleh orang. Ucapan yang hak walaupun itu pahit. Dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapannya nggak nyakitin orang. Tetapi Nabi sendiri yang menelan konsekuensi dari hak yang beliau ucapkan, diputusin orang, diboikot orang. Dari pemboikotan itu sampai kelaparan. Istrinya sakit sampai meninggal dunia setelah pemboikotan. Berapa hari setelah pemboikotan, istrinya wafat meninggal dunia. Pamannya Abu Talib wafat meninggal dunia setelah pemboikotan. Itu pahit yang ditelan oleh Rasulullah. Pahit yang ditelan oleh Nabi Muhammad. Ditaruh duri di jalanannya, dicekik dari belakang, ditaruh kotoran dan jerawan unta di kepalanya Rasulullah saat lagi bersujud. Ingin dibunuh oleh 40 suku. Diusir, dikeluarkan dari kota Mekah. Allah Ta'ala perintahkan berhijrah. Hingga bilang ke Ka'bah, innaki la ahabul bilad ilai, walaula anna qaumuki akhrajuni minki ma kharajtu. Kamu negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan kaumku mengeluarkan aku dari engkau, aku enggak bakalan keluar. Begitu. Itu pahit yang ditelan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari hak yang beliau ucapkan. Bukan hak yang beliau ucapkan. Dan itu pahit yang beliau telan sallallahu alaihi wasallam. Hingga matinya jauh dari kampungnya di Madinah Al-Munawwarah, 400 km dari Mekah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha da'wah ilallah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala layakkan kita di medan dakwah. Kalau bicara layak enggak layak, ya kita enggak punya kelayakan. Kita enggak punya kelayakan. Izin aja kita numpang sama izinnya guru kita. Nabi punya izin, saya enggak punya izin. Tapi kita numpang kepada guru saya. Guru saya numpang kepada izinnya, numpang kepada gurunya numpang kepada izin gurunya, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul bilang kepada muridnya, ayo dakwah an Rasulillah, balighu anni. Begitu, terus sampai ke bawah, sampai bersilsilah sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma nyampein dari Nabi Muhammad, mewakili Nabi Muhammad. Bukan menyampaikan kepentingan kelompok tertentu atau pesan sponsor. Enggak punya pesan sponsor. Sponsor kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan sejalan sama kita, mau itu pemerintahan, organisasi, ala kulli hal, alhamdulillah, ayo kita jalan bareng. Kita Habib Umar bilang, kita enggak ngajak ke partai, enggak ngajak ke diri kita sendiri, nggak ngajak ke calon tertentu, begitu. Dan kita tidak dalam posisi cari musuh kepada kelompok ini atau itu. Kita nggak cari musuh sama siapapun. Tapi kita mengajak siapapun. Kita mengajak semua partai, mengajak semua calon, mengajak semua kelompok hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita, apalagi kepada diri orang lain. Cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
begitu. Dan kita berada di dalam magam balagha anillah, dalam posisi menyampaikan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau ikut, fadhal, bahtera luas. Begitu. Yang enggak sejalan, begitu, enggak harus ngikutin saya, enggak harus ngikutin kita. Enggak harus ngikutin saya, enggak harus ngikutin kita. Ada orang kamu kalau enggak ngikut saya, enggak bakalan masuk surga. Oh, enggak. Jalan menuju kepada Allah sebanyak nafas manusia. Thariqah ada banyak. Metode ada banyak, silahkan. Tapi metode yang dihalalkan dalam agama. Metode yang bersanad. Itu pesan kita. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala ada banyak, silahkan. Nggak lewat kita, bisa lewat yang lain. Tapi kalau hanya memonopoli, jalan dakwah harus lewat saya, metode harus metode, kalau enggak bakal masuk surga. Ada iftira Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita, kepada asatidz yang hadir tengah-tengah kita, ormas dan tokoh yang hadir tengah-tengah kita sekalian. Dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada Sahabul Bait, Nawir, dan semua kita yang hadir tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dih tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna anfa'al muslimin lil muslimin, abrakal muslimin 'alal muslimin, wakhtim lana bil husna wa huwa radin 'anna ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.